Baiklah Tris, aku mau ke ruangan dokternya, ayo. Malam. Oke Mas Alex, malam juga, sahut Riana. Erik masih terlelap tatkala suara ponselnya nyaring berbunyi. Tubuh kekernya yang tertutup selimut perlahan bergerak. Tangannya terulur dan meraba napas di samping tempat tidurnya. Tanpa membuka matanya, dia menjawab panggilan itu. Halo? Daddy? Erik membuka setengah matanya. Dia memaksakan diri duduk dan mengusap wajahnya. Di layar ponselnya, putra kecilnya terlihat menangis dan masih memakai piyama tidurnya. Son, ada apa? Kenapa menangis? Tanya Erik. Suaranya masih berat dan serak. Nenek gak kesiapan makan. Tapi kenapa begitu? Aku kangen mami, tapi nenek ambil makananku. Erik mendesah. Lelaki itu segera duduk dan mengacak rambutnya. Dia melihat jam sudah menunjukkan pukul jam 10 pagi. Son, tunggu Dedi pulang. Dedi nanti bicara sama nenek. Evan menggeleng. No, aku mau mami. Aku mau ke Jakarta. Aku mau mami. Evan, bicara sama siapa kamu? Sama ibumu yang ninggalin kamu itu? Iya. Terdengar suara amukan Lady Hanwell di seberang. Evan pun menoleh dan mencekik. Erik mengeraskan rahangnya. Ia lantas menutup panggilan video itu dan menghubungi Dev. Dev, siapkan pesawat. Aku harus ke London. Titah lelaki itu dan segera menutup teleponnya. Setelah membersihkan diri, Erik segera keluar dari kamarnya. Dia bahkan tidak menoleh sedikit pun pada Xianli yang sudah menyiapkan sarapan di atas meja. Sayang, kamu mau kemana? Xianli segera berlari dan menyusul Erik yang sudah sampai di depan pintu untuk mengganti sepatunya. Sayang, mau kemana? Sarapan dulu. Selesai sarapan, cepat keluar dari apartemenku. 1 jam lagi, jangan sampai aku tahu kamu masih di sini. Ketus Erik tanpa melihat wanita itu dan melangkah pergi. Xianli seketika meradang. Dia mengerutkan alis menatap tajam pintu yang mulai tertutup dan menipiskan bibirnya. Tangannya mengepal kuat hingga urat-urat tipisnya terlihat. Bos, sapa Dev yang sudah menunggu atasannya di dekat mobil. Dev segera menyusul Erik yang masuk lebih dulu ke dalam mobil. Lalu dia duduk di sampingnya. Aku sudah dapat hasilnya, Ayu. Sepertinya ada yang mencampur foundation kita dengan SLS. Erik menautkan kedua alisnya dan menatap asistennya itu. SLS? Dev mengangguk. SLS? Sodium lauryl sulfat. Kebanyakan ada di sampo, pasta gigi, kondisioner, sabun mandi, masker, wash off. Tapi sepertinya Ayu kena dari tabir surya. Kamu udah cek makeup artisnya? Dev mengangguk. Sudah, tapi di ruangan ganti dan makeup nggak ada CCTV. Untung saja kulit Riana nggak sensitif. Kalau enggak bisa kayak Ayu. Langsung Riana juga pakai foundation Ayu? Dev mengangguk. Yang aku dengar dia coba pakai foundation itu buat tes. Erik melipat bibirnya dan merambat tangannya sendiri. Dev menaikkan alis dan memutar matanya malas. Laki-laki itu paham kenapa Erik berubah tegang seperti itu. Hei bos, Riana enggak apa-apa. Kamu sudah ketemu dia kan kemarin? Dia baik-baik aja kan? Kenapa kamu sangat khawatir? Ujar Dev dan menggelengkan kepalanya. Diam. Bang Iqbal, ada kabar apa? Tanya Kathleen saat setelah ia memasuki rumah sederhana milik lelaki bertampang preman itu. Ayo, duduk dulu. Kathleen segera menempatkan dirinya di sofa, tidak sabar dengan kabar yang akan diberikan laki-laki yang disewanya itu. Iqbal mengambil tabletnya dan memperlihatkan kepada wanita belasteran itu. Kathleen mengerutkan alis, dia tidak mengerti apa yang dilihatnya. Apa ini? Itu Nathan, dia saingannya Irwan. Teresa ketemu sama orang itu kemarin. Nathan itu konglomerat, dia punya banyak bisnis, tapi juga banyak istri, sahut Iqbal dan menyentakkan alisnya. Maksud abang, dia itu simpanan orang ini? Iqbal menggeleng. Aku belum tahu pasti,
Tapi selain Nathan, ternyata dia juga dekat sama Dylan, konglomerat Jerman yang punya. Bang, kalau itu aku tahu. Kamu ini, Teresa itu kelihatannya desainer biasa, tapi dia dekat sama banyak orang penting dan konglomerat. Apa kamu gak merasa aneh? Ya kan karena kerjaannya. Glamorous melarang pegawai dekat sama kliennya. Yang menarik, menurut temanku yang kerja di Dispendo, nama Teresa Mariana baru tercatat di sana 10 tahun ini. Kathleen menaikkan alisnya dan menatap laki-laki itu. Iqbal mengangguk. Sepertinya dia pakai nama lain sebelum nama itu. Tapi temanku bilang dia butuh waktu kalau harus cari file lama. Jadi makin menarik aja. Makanya sekarang kamu bisa tenang. Kalau dia macam-macam, aku bantu rilis fotonya. Aku yakin banyak media suka gosip kayak gini. Kathleen tersenyum semeringah. Teresa. Makanya jangan macam-macam sama Kathleen. Stanley terus berusaha menghubungi Eric. Namun panggilannya lagi-lagi terhubung dengan mailbox. Kemana sih dia? Udah 3 hari masih aja gak bisa dihubungi. Di apartemen gak ada, di kantor WOW gak ada. Geram Stanley. Bak setrikaan wanita itu mondar-mandir di ruangan tamunya. Apa jangan-jangan dia ketemuan sama perempuan sialan itu? Stanley lantas kembali menekan nomor seseorang di ponselnya dan menaruhnya di telinga. Sama, tidak ada juga jawaban. Ini orang gak jawab juga. Stanley berjalan menuju kamarnya dan membersihkan diri. Selesai bersolek dan mengganti pakaiannya, Stanley berjalan menuju mobilnya. Antar aku ke tempat Irwan, ditanya pada sopir yang khusus disewakan Irwan untuknya. Bu, ibu yakin Pak Irwan gak jadi batalin kontraknya? Riana mendesah. Wanita itu melirik kesal pada mantan asistennya itu. Yuk, sejak kita berangkat tadi, kamu nanya mulu, gak capek? Aku aja yang jawab capek yuk. Ayu meringis. Dia melihat Alex yang berjalan di sisinya dan tidak lagi lanjut berbicara. Pak Irwan, maaf kami terlambat. Alex maju dan menjabat tangan Irwan. Tidak apa-apa. Ya, saya cuma berbincang saja sama produser saya, saat Irwan dan menyambut tangan Alex. Laki-laki itu kemudian mengulurkan tangannya pada Riana dan tersenyum. Kenapa kamu selalu cantik sih, Teresa? Puji lelaki itu seraya membungkuk dan menarik tangan Riana mendekat pada bibirnya. Riana melotot. Dia segera menarik tangannya dan memalingkan wajahnya ke arah lain. Irwan perlahan menegakkan tubuhnya. Laki-laki itu menipiskan bibir lalu beralih pada Ayu dan menjabat tangan wanita itu. Kamu sudah sembuh? Tanya Irwan. Sudah Pak, saya sudah sembuh sejak 3 hari lalu. Irwan mengangguk. Dia lantas menunjuk sofa yang ada di ruangannya itu dan mempersilahkan ketiganya duduk. Saya tidak menyangka Bapak jadi memakai saya sebagai host, ceplos Ayu sambil duduk di sofa. Riana dan Alex terkejut, namun mereka menyembunyikannya di balik wajah datar mereka serta menempatkan diri di sofa. Ayu, aduh anak ini, kesal Alex di dalam hati. Kamu harus berterima kasih sama mantan atasanmu ini, sahut Irwan dengan tawanya yang kemudian menaruh bokongnya di sisi Riana. Ayu menoleh, ia menatap bingung pada Riana, namun wanita yang selalu mengikat rambutnya menjadi kuncir kuda itu hanya dia membisu dan menggeser duduknya menjauhi Irwan. Pak Irwan, seperti kesepakatan kita waktu itu, Ayu akan menjadi host Fast Talk Show selama 1 musim. Lalu, apa bisa saya mendapat gambaran detail acaranya? Kata Alex mengalihkan pembicaraan. Detailnya bisa ditanyakan pada Pak Devan. Irwan menunjuk pada laki-laki yang duduk berseberangan dengannya. Maaf, silahkan berbincang. Saya akan ke kamar mandi dulu. Pamit Riana beralasan. Dia muak bila berlama-lama berada satu ruangan dengan pamannya itu. Apalagi ya, dengan sikap Irwan yang tidak punya batasan etika. Suasana kantor itu lumayan sepi, karena selain ini hari Sabtu, ini adalah kantor Irwan yang terletak di lantai paling atas gedung. Jadi seperti ini perusahaan ayahku itu, gumam Riana sambil mengedarkan pandangannya.
Ia pun menarik napas dan mengeluarkannya perlahan, menahan air mata yang mendesak ingin keluar. Karena perusahaan ini, aku kehilangan mama dan adikku. Riana menggelengkan kepalanya dan menyembur napasnya ke atas dengan bibir bawahnya, seolah membuang semua pikiran sedihnya tentang masa lalu. Melangkah gontai, Riana berjalan menyusuri koridor. Matanya melihat tangga ke rooftop di sebuah pintu dan masuk ke sana. Mata Riana seketika berbinar. Dia tidak menyangka ada sebuah taman yang begitu asri dengan air mancur dan kolam yang dihuni ikan-ikan beraneka warna di atas gedung ini. Wanita itu berjongkok dan memasukkannya ke dalam kolam. Dia tersenyum dan mengingat memori beberapa tahun silam di sebuah kolam yang ada di kampusnya. Begitu hanyutnya wanita itu dalam kenangan, hingga tidak menyadari bahwa ada seseorang yang menatapnya dengan senyum dan tatapan kerinduan. Kamu masih ingat kejadian di kolam waktu itu? Riana terkesiap, ia berdiri dan membalikkan badan dengan cepat. Tapi karena terlalu terburu-buru, heel sepatu Riana yang menginjak rumput tersangkut dan dengan cepat tubuh Riana yang telah siap tercebur ditarik tangan yang besar dan kuat. Riana pun mendarat dalam pelukan orang itu. Matanya menatap terkejut manik hijau yang menatapnya rindu. Riana kemudian memutus tatapan mereka. Terima kasih, ucap Riana dan berusaha melepaskan diri dari dekapan laki-laki itu. Kamu ingat saat dulu ke kampus? Kamu juga seperti ini, kaget dan hampir saja terjatuh. Lirik laki-laki itu tanpa melepas tatapannya. Riana menelan ludahnya. Bagaimana mungkin ia melupakan kejadian itu? Itu adalah hari bahagianya di masa itu. Berdekatan dengan laki-laki yang dia kagumi dan menghirup aroma maskulin yang membuat tubuhnya terasa panas. Tuan Jenkins, tolong lepaskan saya, pinta Riana masih dengan wajah yang berpaling, enggan melihat laki-laki yang masih menatapnya lekat. Anak, sungguh, aku sangat merindukanmu hari itu. Aku rindu hari di mana kau memandangiku dan tersipu, lirih Erik. Riana membasahi bibirnya. Dia pun memberanikan diri mengangkat kepalanya dan membalas menatap laki-laki itu. Tuan Jenkins, anggaplah semua itu hanya mimpi dan lupakan. Lihat saja ke depan dan jangan terlalu lama melihat ke belakang supaya kita tidak kembali tersandung, ujar Riana. Hanya mimpi dan lupakan? Ulang Erik dengan mata yang tidak lepas dari Riana. Laki-laki itu menggeleng. Buatku itu bukan mimpi, itu keyakinan dan kekuatanku untuk membawamu kembali padaku. Riana menggelengkan kepalanya. Dia mendorong paksa laki-laki itu agar bersedia melepaskannya. Dan ia pun berhasil. Riana lantas memundurkan langkahnya dan berbalik lalu mulai mengayun langkahnya. Ana, tunggu. Riana berhenti. Dia kembali berbalik. Erik melangkah maju dan mengelurkan sebuah foto pada Riana. Ini putra kita. Dia bukan mimpi. Dia kenyataan. Dan sekarang dia sedang sakit karena merindukan ibunya, ujar Erik. Riana terhenyak. Dia melihat ponsel Erik dan menyambarnya. Matanya berkaca-kaca melihat putranya yang masih kecil berada di rumah sakit dengan selang infus di tangannya. Ini apa yang terjadi? Tanya Riana. Erik menipiskan bibirnya. Dia ingin bertemu denganmu dan menggunakan dirinya sebagai protes. Evan tidak mau makan dan terpaksa aku bawa ke rumah sakit, terang Erik. Air mata Riana menetes. Wanita itu menutup mulutnya dengan tangan dan menatap nanar putranya. Lalu, di mana dia? Tanya Riana seraya menyekat cairan bening dari mata dan pipinya. Di London, aku ke sana 3 hari lalu. Sementara itu Alex melangkah cepat dan mencari Riana. Dia sudah berusaha menelpon, tapi panggilannya tidak kunjung dijawab Riana. Tris, panggil Alex. Lelaki itu celingukan ke sana kemari mencari temannya itu. Langkah Alex terhenti kalau melihat Riana bersama seorang laki-laki bule yang dia kenal sebagai Erik Jenkins.